siswa sekolah menengah atas Kami Sepuh memasuki sesi yang keempat atau sesi yang terakhir atas pendalaman pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Pada sesi yang keempat ini saya akan menjelaskan salah satu topik utama, yakni terkait dengan masalah tawasul. Dan perlu diingat bahwa di dalam akhir sesi yang keempat ini nanti akan saya berikan pertanyaan untuk tiap-tiap sesi yang tadi sesi 1, 2, 3 sudah saya sampaikan sebelumnya. Tawasul, kita tentu sering mendengar yang namanya tawasul. Tawasul jelas-jelas itu adalah kalimat yang sumbernya adalah bahasa Arab, di mana asalnya adalah dari wasola yasilu uslan. Kemudian dikatakan tawasul, disengaja diikutkan wazan, yakni wazan yang menyesuaikan dengan tujuan yang dikehendaki. Kalau wasola maknanya adalah sampai. Kalau tawasul atau tawasulan maka artinya menjadikan sampai. Sampai dengan menjadikan sampai. Nah, di sini koridornya sudah memberikan makna yang berbeda. Lalu bagaimana dengan tawasul seperti biasanya yang kita tahu di dalam lingkungan sosial kita? Jadi orang tawasul wujudnya itu sebetulnya banyak, bukan hanya ziarah, bukan. Akan tetapi ada satu esensi bagaimana makna daripada tawasul itu sendiri. Karena tawasul bermakna dan tidak akan bisa lepas bahwa tawasul adalah persamaan atau bagian daripada makna berdoa. Persamaan atau bagian daripada makna berdoa. Maka ketika kita mengatakan atau mengetahui ada seseorang yang bertawasul, maka orang tersebut melaksanakan doa. Nah, tawasul merupakan salah satu metode berdoa. Tawasul merupakan salah satu metode berdoa dan menjadi salah satu pintu daripada pintu-pintu untuk menghadap atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berdoa itu maknanya adalah orang yang bertawasul, dan orang yang bertawasul maknanya adalah orang yang berdoa. Akan tetapi kalau kalimat doa itu lebih ditekankan kepada pengertian thalabul adna ilal a'la, yakni permohonan atau permintaan dari yang rendah derajatnya ilal a'la kepada yang tinggi derajatnya. Itu adalah esensi dari penggunaan kalimat doa. Nah, kalau tawasul maka wujud daripada doa itu sendiri. Dari sekian banyak pengertian atau wujud orang berdoa, maka salah satunya adalah dengan bertawasul. Yang kedua, ketika kita membicarakan tawasul, maka kita tidak akan bisa lepas dari objek atau sesuatu yang menjadi mediator untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan bisa lepas. Jadi bentuk perbuatannya dikatakan tawasul. Nah, mediatornya atau objek yang dijadikan tawasul, ya, itu juga harus perkara yang jelas-jelas. Yang jelas-jelas perkara itu diridhoi oleh Allah. Perkara itu diyakini, dicintai oleh Allah. Media yang dijadikan tawasul adalah perkara yang diridhoi Allah, perkara yang dicintai oleh Allah. Ketika perkara itu tidak diridhoi, kemudian dia bertawasul,
maka orang yang demikian menjadi orang yang musyrik. Contoh, perkara yang dijadikan tawasul tapi tidak perkara yang diridhoi. Mungkin kita pernah mendengar ada sebuah tempat yang digunakan untuk menuju kepada sebuah hajat, atau lebih ekstrimnya kita katakan pesugihan. Di situ dilakukan pemujaan kepada batu, pemujaan kepada hewan, atau sesuatu yang lain yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka orang yang menuju kepada sesuatu yang diinginkan dengan cara yang demikian, yakni bertawasul dengan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah, maka orang yang demikian hukumnya menjadi orang yang musyrik. Oleh karena itu, perkara atau objek yang dijadikan tawasul adalah harus perkara yang diyakini diridhai oleh Allah, yang diyakini dicintai oleh Allah. Itulah media tawasul. Dan orang yang bertawasul, mutawasil, itu memang meyakini bahwa perkara yang dia jadikan objek tawasul itu adalah perkara yang dia cintai dan dicintai oleh Allah. Perkara yang dia cintai dan dicintai oleh Allah. Karena apa? Sesungguhnya yang memberikan pemenuhan, yang memberikan jawaban atas permohonan, atas doa dari orang yang berdoa dengan bertawasul tersebut adalah hanyalah Allah, tiada yang lain. Hanyalah Allah, tiada yang lain. Anak-anakku sekolah menengah atas Kanjeng Sepuh Sidayu itu mukadimah, permulaan awal yang harus dipegang bagaimana kita memahami, melaksanakan, menjalankan tawasul. Kemudian bagaimana dengan dalil diperbolehkannya tawasul? Apakah hal ini hanya akal-akalan nalar biasa? Bagaimana dalil diperbolehkannya orang itu menjadikan sesuatu tersebut sampai? Nah, di sini jelas-jelas di dalam Al-Quran sudah diterangkan di dalam surat Al-Ma'idah, kalau tidak salah ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Al-ayat. Wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan sampaikanlah kepada Allah dengan menggunakan wasilah atau lantaran. Ini yang bisa dilihat pendasaran daripada sebuah tawasul dengan dasar ayat-ayat Al-Quran. Lalu yang kedua, bagaimana tawasul itu didasari dengan hadis, apakah ada? Di antaranya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Di dalam matanya disebutkan, falaula Muhammadun ma khalaqtu Adama walal jannata walan naro. Falaula Muhammadun ma khalaqtu Adama walal jannata walan naro. Diparilo, andai kata bukan karena Muhammad, maka aku Allah tidak akan menciptakan Nabi Adam, tidak akan menciptakan surga, dan tidak akan menciptakan neraka. Ini bentuk daripada tawasul yang didasari oleh sebuah hadis. Nah, setelah kita menyadari, kita memahami bahwa tawasul itu diperbolehkan atas dasar ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-35 dan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, maka kita mengembangkan dengan melihat kenyataan yang ada sekarang. Artinya
bagaimana tawasul itu ketika sudah begitu luas, dengan bentuk-bentuk sebuah bacaan, dengan bentuk-bentuk sebuah perilaku, bahkan tawasul dengan bentuk-bentuk sebuah barang. Apakah yang seperti ini dilarang? Maka semua itu sudah terjawab. Bagaimana Nabi Musa memiliki tongkat, memohon pertolongan kepada Allah, beliau bertawasul menggunakan tongkat yang dia pegang. Beliau melemparkan tongkatnya untuk melawan tukang-tukang sihir yang akan menyerang atau yang akan menyalahkan, melemahkan hujah kenabian atau kebenarannya. Nah, sampai di sini masih banyak kita gunakan sehingga kita tidak heran. Oh, ternyata orang bertawasul misalnya dengan berdoa, misalnya dengan menggunakan benda, maka perkara-perkara yang digunakan untuk bertawasul tersebut adalah tadi sudah dijelaskan adalah perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Nah, di sini kalau tidak dicermati bisa terjebak di dalam pemikiran yang selama ini menggembar-gemborkan bahwa yang seperti itu hukumnya musyrik, menggunakan cincin hukumnya musyrik, menggunakan kalung azimat dikatakan musyrik, dan lain sebagainya. Ini karena hanya terjebak dari sisi penglihatan lahiriah saja, tidak secara utuh menggunakan maknawi seperti yang tadi sudah kami jelaskan, bahwa bertawasul, perkara yang digunakan tawasul adalah perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, dan orang yang bertawasul jelas-jelas yakin dan percaya bahwa yang memberikan pertolongan, yang menjawab permohonan itu adalah Allah, bukan yang lain. Sehingga apa? Adanya sebuah orang bertawasul dengan menggunakan benda, maka orang tersebut tidak boleh meyakini bahwa yang menolong adalah benda tersebut, akan tetapi yang menolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan lantaran benda yang dimaksud. Anak-anakku, siswa sekolah menengah atas Kanjeng Sepuh yang saya cintai. Nah, dari sekian banyak, yang terakhir kita bisa melihat tawasul dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bertawasul dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah tidak ada sedikit pun yang bisa dipisahkan. Kita bertawasul dengan derajat kenabiannya, jelas-jelas diridhai Allah. Kita bertawasul dengan asmanya, dengan namanya, diridhai Allah. Bahkan pada zaman Rasulullah dulu ada sahabat yang bertawasul, memohon, mengharapkan diselamatkan dari api neraka dengan meminum darah Rasulullah, bahkan dengan mengambil air seni Rasulullah. Itu terjadi dan diterangkan di dalam beberapa hadis. Nah, bertawasul dengan keagungan Rasulullah ini pun pernah terjadi. Di mana di dalam sebuah hadis pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan, ada seorang sahabat yang bernama Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf itu melihat seorang laki-laki yang ingin mendatangi sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Akan tetapi oleh Sayyidina Utsman bin Affan, laki-laki tersebut tidak terhiraukan. Maka laki-laki tersebut mendatangi, mendekat kepada Sayyidina Utsman bin Hunayf. Lalu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Laki-laki tersebut mengeluhkan keinginannya untuk bertemu kepada Sayyidina Utsman bin Affan akan sesuatu yang menjadi keinginannya. Apa waktu itu? Ternyata laki-laki tersebut adalah seorang laki-laki
yang sedang sakit matanya. Maka diceritakan adalah seseorang laki-laki yang buta matanya oleh Sayyidina Utsman bin Hanif. Orang tersebut diperintahkan, falyatawaddo, ambillah wudu, fasolli fil masjid, dan sholatlah di masjid. Ambillah wudu, sholatlah di masjid, fada'u, maka bacalah doa. Orang tersebut diperintahkan membaca doa melalui doa yang diajarkan oleh sahabat Utsman bin Hanif. Apa doa yang diajarkan? Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ini sak temene ingsun iku as'aluka nyuwun ingsun ka ing Tuhan, wa tawajjahu lan madhep ingsun ilaika dateng Tuhan, binabiyyina. Jadi orang tersebut berdoa memohon kepada Allah, menghadap kepada Allah, binabiyyina, dengan keagungan Nabi saya, Nabi kaulo, rupanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah, Nabi yang membawa rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika fayubdi hajat. Ya Muhammad, Nabi Muhammad, ini sesungguhnya sak temene ingsun iku atawajjahu madhep ingsun bika kelawan keagungan panjenengan. Jadi seorang laki-laki yang buta ini diperintahkan oleh Utsman bin Hanif melakukan wudu, mengambil wudu, melaksanakan sholat 2 rakaat di masjid, kemudian berdoa dengan bertawasul akan keagungan baginda Nabi Ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah ini dilakukan, setelah amalnya ini dilakukan, sahabat Utsman bin Hanif menjelaskan, karena beliau pernah melihat adanya seorang laki-laki yang mengeluh akan keadaan pada dirinya, dan dia melihat laki-laki tersebut langsung meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya adanya bentuk gambaran hadis yang seperti ini dengan pengertian ringkas yang sudah saya jelaskan, maka kita bisa memaklumi, maka kita bisa maklum bahwa adanya suatu tawasul itu hakikinya yang memberikan pertolongan, yang memberikan jawaban adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang digunakan tawasul, yang dijadikan mediasi untuk melaksanakan tawasul adalah perkara yang diyakini diridhoi oleh Allah dan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam kehidupan sosial kita tahu orang bertawasul dengan bacaan suratul Fatihah. Orang bertawasul berarti menggunakan apa? Kalimat. Begitu juga dengan yang terjadi di dalam hadis-hadis diceritakan. Bentuk bukti yang konkret bahwa menggunakan tawasul dengan bacaan adalah adanya suatu bacaan yang disunahkan dibaca ketika selesai terdengar bacaan adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wab'atsu maqamal mahmuda. Nah, ini adalah contoh bertawasul menggunakan bacaan, sehingga kita tahu ada majelis sholawat, kita tahu ada majelis tahlil, kita tahu ada majelis manakib, kita tahu ada majelis yang lain, yang semua itu kita yakini itu adalah diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Maka kita tidak akan bertanya-tanya lagi bahwa hal yang demikian memang memiliki dasar seperti yang sudah kami terangkan di atas. Anak-anakku, siswa sekolah menengah atas Kanjeng Sepuh, inilah akhir daripada sesi yang keempat dari 4 sesi tentang pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Nah, sebelum saya tutup, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalian silakan mencatat yang seterusnya, memberikan jawaban akan suatu pertanyaan
dari setiap sesi yang akan kami bacakan. Nah, untuk sesi yang pertama, kalian tulis nomor 1. Untuk sesi yang pertama, sebutkan tahun keberadaan masing-masing imam mujtahid atau imam madhab 4. Saya ulangi, sebutkan tahun keberadaan masing-masing imam mujtahid atau imam madhab 4. Yang nomor 2, untuk sesi yang pertama, bolehkah taklid kepada selain daripada imam madhab 4? Saya ulangi, bolehkah taklid kepada selain daripada imam 4 atau madhab 4? Itu pertanyaan untuk sesi yang pertama. Jadi kalian tulis pertanyaan untuk sesi pertama. Kemudian ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab untuk sesi yang kedua. Pertanyaan pertama, apa bentuk nyata dari adanya kegiatan menghadiahkan bacaan kepada mayit? Apa bentuk nyata dari adanya kegiatan menghadiahkan bacaan kepada mayit? Pertanyaan kedua, bolehkah hadiah bacaan dilakukan secara individu atau pribadi? Saya ulangi, bolehkah hadiah bacaan dilakukan secara individu atau pribadi? Itu pertanyaan untuk sesi kedua. Sekarang pertanyaan untuk sesi yang ketiga yang harus kalian jawab. Pertanyaan pertama, apa penyebab ziarah kubur pada mulanya dilarang? Saya ulangi, apa penyebab ziarah kubur pada mulanya dilarang? Pertanyaan kedua, doa apa yang sebaiknya dilakukan saat ziarah? Doa apa yang sebaiknya dilakukan saat ziarah? Itu adalah 2 pertanyaan yang harus kalian jawab terkait materi pada sesi ketiga. Nah, sekarang 2 pertanyaan pada sesi materi yang keempat atau terakhir. Pertanyaan pertama, bagaimana pemahaman kalian tentang tawasul? Saya ulangi, bagaimana pemahaman kalian tentang tawasul? Yang kedua, sebutkan salah satu contoh bentuk tawasul dan berikan uraiannya. Saya ulangi, sebutkan salah satu contoh bentuk tawasul dan berikan uraiannya. Inilah 2 pertanyaan terakhir untuk sesi yang keempat yang harus kalian jawab, di mana seterusnya nanti akan diarahkan oleh guru-guru kalian. Nah, sebagai akhir daripada pertemuan ini, apa yang sudah kami sampaikan mulai awal dari akhir sangat-sangat terbatas. Namun demikian, alhamdulillah, dalam situasi yang prihatin ini, dalam situasi merebaknya wabah virus corona, kita masih bisa melaksanakan, kalian masih bisa menerima tambahan-tambahan materi tentang keazwajan seperti halnya generasi-generasi sebelum kalian. Saya sebagai pihak yang menyampaikan pemateri daripada bidang keahlussunan wal jamaah, mungkin banyak kekurangan, bahkan banyak kesalahan di dalam menyampaikan. Saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di akhir kalam saya sampaikan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.